nasionalisme di Asia itu adalah nasionalisme yang tidak selesai. Harus saya ulang berkali-kali, nasionalisme yang tidak selesai. Karena apa? Karena wilayah perbatasan mereka, suku bangsa mereka, populasi mereka, dan sebagainya bukan ditentukan oleh warga lokal, oleh kesepakatan bangsa sendiri, tapi ditentukan oleh pihak asing. Baraya jangan Betul. menganggap bahwa Indonesia merdeka karena kehormatan dan sebagainya. Indonesia pun bahkan wilayahnya itu ditentukan sama pihak asing. Coba Baraya misalkan yang pernah belajar sejarah, ketika Malaka diambil alih oleh Portugis, Hmm. orang-orang dari Jawa menyerang ke sana. Bahkan ada yang namanya Pangeran Sabranglor gitu kan, masih ingat tentu saja Baraya. Itu kan Malaysia. Kalau Malaysia dijajah sama Portugis, kenapa orang Indonesianya marah-marah? Ya karena sebenarnya pada waktu itu ada dalam satu kesatuan yang lebih besar. Jadi kita memang tidak mengenal entitas politik yang namanya negara Indonesia, tetapi sebagai satu kebangsaan kita tuh mengenal yang namanya Nusantara. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua lo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Ada sebuah video yang ingin aku sharing banget kepada teman-teman semua. Sebuah penjelasan dari channel Guru Gembul. Teman-teman pasti juga udah tahu tentang Gembul ini atau Guru Gembul ini yang memberikan sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan untuk kita tentang berbagai macam ilmu, berbagai macam pengetahuan. Nah, hari ini Guru Gembul memberikan sebuah video yang berjudul Potensi Perang Indonesia versus Malaysia sebagai bekas tanah jajahan Barat. Jadi menurut aku pribadi ya, gagasan perang atau parang sih, aku juga nggak tahu nih Guru Gembul typo atau gimana guys. Jadi gagasan perang antara Indonesia dan Malaysia sebagai bekas jajahan Barat ya, seperti yang dituliskan di judul, lebih ke narasi sejarah dan retorika nasionalisme daripada kemungkinan yang realistis di masa yang sekarang itu. Meskipun ketegangan masih ada gitu kan, terutama terkait sengketa perbatasan dan ya isu-isu sosial lainnya. Teman-teman juga boleh berpendapat di kolom komentar. Kedua negara ini, Indonesia, Malaysia, itu telah membangun mekanisme kerjasama yang kuat, baik itu di tingkat militer, diplomatik atau pemerintahan, pendidikan. Di bidang musik pun kita juga banyak kolaborasi antara musisi Indonesia, musisi Malaysia gitu. Banyak banget sebenarnya kerjasama yang kuat yang dijalin oleh kedua negara ini gitu loh guys. Baik pemerintahan maupun masyarakat di kedua negara ini pasti menyadari bahwa kerjasama itu jauh lebih menguntungkan dan lebih penting lah daripada konflik gitu. Jadi menurut aku pribadi, dengan memperkuat dialog forum komunikasi, kerjasama antara kedua negara dan saling pengertian juga, pastinya kedua negara ini pasti dapat mengatasi warisan sejarah dan membangun masa depan yang lebih harmonis. Ya menurut aku pribadi sih seperti itu. Teman-teman juga boleh berkomentar dan boleh berpendapat di kolom deskripsi di bawah ini. Jadi aku yakin pada video kali ini sangat-sangat bermanfaat banget, sangat-sangat penuh ilmu. Maka dari itu mari kita sama-sama simak dari awal sampai dengan selesai hingga kita bisa mendapatkan ilmunya, mendapatkan pesan yang disampaikan dari video kali ini. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsywidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Waalaikumsalam. Sebagian dari Baraya bertanya, bagaimana ceritanya Kamboja dengan Thailand itu bisa berperang? Dan setelah ditelisik ternyata diketahui bahwa konflik antar mereka itu bukan hanya terjadi saat ini saja, tetapi merupakan rangkaian konflik yang tidak berkesudahan dari sejak tahun 50-an sampai sekarang. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kalau misalkan Baraya cek di media-media, banyak di antara media itu yang akan menjelaskan bahwa konflik ini terjadi gara-gara begini, gara-gara begitu, dan sebagainya. Tapi yang membahas tentang inti pokok dari penyebab perseteruan ini itu jarang diungkap. Dan di episode ini kita akan ungkap itu, dan ternyata masalahnya itu ternyata sama seperti yang terjadi di Indonesia, sama seperti yang terjadi di Mesir, bahkan sama seperti yang terjadi di Israel Palestina. Jadi apa sebabnya? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas.
Saya ingin Baraya mengintip beberapa konflik perbatasan antara negara-negara tetangga, dan Baraya tentu saja ujung-ujungnya akan mengetahui sesuatu yang terjadi ternyata identik. Yuk kita mulai ya. Ada konflik antara Indonesia dengan Malaysia yang ya walaupun sudah berakhir tetapi kadang-kadang juga meletus, misalkan antara perebutan Sipadan dengan Ligitan. Kemudian kita mengetahui ada konflik antara Sudan dengan Sudan Selatan. Ada juga masalah kemerdekaan Timur Leste atas Indonesia. Kemudian ada perang Irak versus Kuwait. Kemudian ada Somalia versus Kenya. Kemudian ada perang India Pakistan di Kashmir. Dan ini juga adalah perbatasan yang bermasalah karena bukan hanya ada di situ, tetapi juga antara India dengan Nepal, itu garis batasnya geser-geseran terus. Kemudian antara India dengan Cina, sampai sekarang juga masih belum selesai, khususnya di Oh, India Cina belum Arunachal Pradesh. selesai. Kemudian Israel Palestina, itu tentu saja yang paling banyak menyita perhatian kita. Kemudian ada Israel versus Lebanon, konflik di perbatasan. Kemudian Azerbaijan dengan Armenia di Nagorno-Karabakh. Kemudian ada Kamboja dan Thailand yang sekarang sedang terjadi. Kemudian antara Ethiopia dengan Eritrea dan antara Uganda, Kongo, dan Rwanda. Itu adalah beberapa konflik perbatasan yang sampai sekarang belum selesai atau baru saja selesai. Pertanyaan saya adalah, adakah dari konflik-konflik yang saya sebutkan itu ada di Eropa atau di Amerika? Tidak ada. Semuanya ada di wilayah Asia dan Afrika. Di Amerika dan di Eropa bukan berarti tidak ada, tetapi jumlahnya sangat-sangat sedikit dan pada umumnya tidak memicu konflik berkepanjangan. Kecuali kalau misalkan kita melihat Ukraina dengan Rusia, itu bukan konflik perbatasan, tetapi ada kepentingan besar yang melibatkan negara-negara besar. Tapi yang berhubungan dengan konflik perbatasan itu pada umumnya di Asia dan Afrika. Kenapa bisa seperti itu? Alasan yang paling dasarnya adalah karena ini warisan dari kolonialisme dan imperialisme di masa lalu. Harus kita akui bersama bahwa nasionalisme di negara Asia dan Afrika itu belum selesai. Dan kebanyakan perbatasan dari wilayah-wilayah yang mereka klaim saat ini itu tidak mereka tentukan. Tapi yang menentukannya itu adalah negara-negara penjajah mereka. Dan kadangkala negara-negara penjajah mereka itu bikin garis perbatasan antara satu dengan negara yang lain itu seenaknya. Dan itulah yang memicu konflik. Coba kita misalkan melihat ya, kita melihat bagian-bagian besar yang kita ketahui sekarang. Konflik antara Israel Palestina, kenapa bisa terjadi? Ya tentu saja banyak faktor, tetapi salah satu yang menjadi pemicu terbesarnya itu adalah gara-gara Inggris. Coba Baraya bayangkan pada tahun 1915 sampai 1916 itu ada perjanjian korespondensi antara Hussein dengan McMahon. Tapi perjanjian itu menyebutkan bahwa negara-negara atau bangsa-bangsa Arab itu dipersilahkan menguasai seluruh wilayah bekas jajahan dalam tanda kutip Turki Utsmani atau Ottoman Empire dengan imbalan bahwa mereka harus membantu menggulingkan kekhalifahan. Jadi ketika kekhalifahan sudah digulingkan dan negara-negara Arab itu membantunya, itu imbalannya adalah seluruh wilayah di Timur Tengah jadi milik mereka. Kata Inggris, itu perjanjian dengan Inggris. Tahun 1917, Inggris bikin kesepakatan dengan orang-orang Yahudi bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi tanah milik Israel. Itu rumah bangsa Israel. Itu ada bikin perjanjian seperti itu. Nah maksudnya apa? Inggris yang penting mah gua menang. Ketika ngelawan kekhalifahan, dia iming-imingi negara-negara Arab untuk memerdekakan diri dengan imbalan wilayahnya buat kamu, asal Turki Utsmani dihabisi. Kemudian dengan orang-orang Yahudi, oke, bantu kami melawan orang Jerman, kasih duit kalian semuanya, kasih saham kalian semuanya untuk membantu perjuangan Inggris ngelawan Jerman. Nanti kamu dikasih tanah yang dijanjikan. Begitu. Nah setelah itu apa yang terjadi? Ya sampai sekarang bayangkan aja Baraya, sertifikat tanah 1 biji tapi dikasih kepada 2 pihak sekaligus. Dikasih iming-iming untuk kepentingan Inggris. Nah, skema yang semacam ini sebenarnya umum terjadi di negara-negara yang dijajah oleh negara-negara barat. Contoh yang lain, kasus perbatasan antara India, Pakistan, Cina.
Itu gara-gara siapa? Gara-gara Inggris. Jadi pada waktu itu Inggris itu kan berpikir bahwa di tahun 1940 sampai 1960-an itu negara-negara di seluruh dunia yang menjajah itu kompak untuk melepaskan tanah jajahannya. Karena apa? Karena mereka harus pindah dari kolonialisme dan imperialisme berubah menjadi neokolonialisme dan neoimperialisme. Jadi mereka harus tetap menjajah, tapi sekarang dibatasi, tidak usah pakai kekuatan militer, tidak usah pakai tentara taktis. Cukup menggunakan kesenjangan ekonomi, kesenjangan teknologi, jajah negara-negara lain. Dan ini lebih efektif dan tanpa pengorbanan yang berarti. Karena sekarang zamannya sudah zaman kapitalisme. Kita nggak usah ngeluarin duit dan pengorbanan sebanyak-banyaknya, tapi dapat duit dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itulah neokolonialisme dan neoimperialisme. Makanya kalau misalkan Baraya mengetahui bahwa negara-negara di Asia dan Afrika itu lepas dari jajahan negara-negara Barat Berat. dari tahun 1940 sampai 1960-an, itu kebanyakan, selain Indonesia ya, kebanyakan itu dilepaskan, dibebaskan sama negara-negara itu. Tapi apa? Tapi masuk ke dalam penjajahan baru yang tidak terlalu disadari. Begitu. Nah, termasuk pada waktu itu orang-orang Inggris tuh pengen melepaskan India India itu jadi satu negara yang berdaulat gitu. Cuman masalahnya masih gara-gara Inggris segregasi antara Muslim dengan Hindu itu kan kuat di India itu. Yang Muslim dengan yang Hindu itu kemudian diperhitungkan, wah ternyata sama banyaknya atau jumlahnya sangat-sangat banyak, mau yang Muslim mau yang Hindu. Akhirnya apa? Sama Inggris dipisah aja. Jadi yang mayoritas Muslim jadi Pakistan, yang mayoritas Hindu jadi India. Sesederhana itu. Nah, akhirnya apa? Ya, kan sebenarnya yang terjadi di lapangan itu bukan yang Pakistan tinggal ya ini Muslim semua kemudian tinggal bikin garis dengan India, kan nggak seperti itu. Karena banyak penduduk-penduduk Muslim yang ada di tengah-tengah orang Hindu, banyak juga yang sebaliknya, begitu kan? Dan mereka justru adalah orang-orang yang damai, orang-orang yang tidak terpecah belah, yang Hindu dan Muslim bersatu menjadi satu kesatuan. Banyak yang kayak gitu. Tapi gara-gara sama Inggris itu dipisahin kayak gitu, ya akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang ada di India tapi dia Muslim dipaksa mengungsi, diambil tanahnya, didepak untuk dipaksa pindah ke Pakistan. Begitupun yang sebaliknya, itu ada jutaan orang yang meninggal Baraya di situ. Jutaan orang. Nah, yang membingungkannya lagi itu adalah karena negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang merdeka di India atau semi otonom di India itu jumlahnya 560 kerajaan. Wow. Banyak banget. Dan kerajaan-kerajaan itu dipaksa. Kamu milih jadi Muslim dan pindah ke Pakistan atau milih jadi Hindu dan pindah ke India. Bayangkan kalau misalkan ada sebuah kerajaan di tengah-tengah India mayoritas Muslim, disuruh pindah semuanya ke Pakistan, itu asetnya apanya semuanya harus dipindahkan. Begitupun dengan yang ada di Pakistan. Nah, ini ribetnya Inggris tuh kayak gitu, dan Inggris tuh ya udah pergi aja gitu. Karena dia mau melakukan persiapan penjajahan dengan mode berikutnya gitu. Nah, termasuk yang di Kashmir yang sekarang jadi masalah. Masalahnya itu apa? Pada waktu itu Kashmir itu adalah wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim tetapi dikuasai oleh orang-orang Hindu. Dan pada waktu itu ya wajar karena ya sama kayak kita gitu. Kadang-kadang juga mayoritas minoritas tuh konflik gitu. Tapi pada umumnya ya kalau misalkan masyarakat bawah tuh damai-damai aja gitu. Dan itu juga damai-damai aja. Nah, situasinya bagaimana kalau seperti itu? Akhirnya apa? Kashmir diperebutkan sama India dengan Pakistan sampai sekarang nggak selesai. Belum ada titik temunya. Inggrisnya mendapat keuntungan yang besar dari penjajahan gaya baru, tetapi Tidak harus terlihat. ditekankan dari hal ini adalah bahwa nasionalisme di Asia itu adalah nasionalisme yang tidak selesai. Harus saya ulang berkali-kali, nasionalisme yang tidak selesai. Karena apa? Karena wilayah perbatasan mereka, suku bangsa mereka, populasi mereka, dan sebagainya bukan ditentukan oleh warga lokal, oleh kesepakatan bangsa sendiri, tapi ditentukan oleh pihak asing. Baraya jangan menganggap bahwa Indonesia merdeka karena kehormatan dan sebagainya. Indonesia pun bahkan wilayahnya itu ditentukan sama pihak asing. Coba Baraya misalkan yang pernah belajar sejarah, ketika Malaka diambil alih oleh Portugis, orang-orang dari Jawa menyerang ke sana. Bahkan ada yang namanya Pangeran Sabranglor gitu kan. Masih ingat tentu saja Baraya. Itu kan Malaysia. Kalau Malaysia dijajah sama Portugis, kenapa orang Indonesianya marah-marah? Ya karena sebenarnya pada waktu itu ada dalam satu kesatuan yang lebih besar. Jadi kita memang tidak mengenal entitas politik yang namanya negara Indonesia, tetapi sebagai satu kebangsaan kita tuh mengenal yang namanya Nusantara. Bahwa wilayah-wilayah kepulauan-kepulauan di Asia Tenggara itu
itu adalah wilayah temenan kita. Semacam satu bangsa, satu rumpun, dan kalau ada kesempatan kita tuh ingin disatukan. Makanya ketika misalkan Majapahit dominan, maka dia ingin visinya menaklukkan seluruh wilayah Nusantara, mempersatukan seluruh wilayah Nusantara. Ketika Singosari misalkan punya kesempatan untuk itu, dia punya cakrawala mandala, ingin menaklukkan seluruh wilayah Nusantara dan mempersatukannya. Sriwijaya juga seperti itu dan sebagainya. Karena apa? Ya karena kita tuh memang terdiri dari satu kesatuan, tapi sekarang apa? Pecah. Coba Indonesia dengan Malaysia jadi beda negara. Papua dengan Papua Nugini jadi beda negara. Timur dengan Timor Leste jadi beda negara. Dan lain sebagainya. Apa alasannya? Gak ada selain alasan karena batas wilayahnya ditentukan sama penjajah yang berbeda. Ya. Kalau misalkan Baraya lihat, orang Padang, orang Minang itu di Malaysia banyak sekali. Tapi jadi warga negara sana. Loh, suku bangsanya sama, tapi kok jadi negara yang berbeda? Karena Malaysia dijajah sama Inggris, dan Inggris punya kepentingan untuk mengamankan wilayah laut dari Cina ke India, maka Kalimantan bagian utara tuh harus jadi milik Inggris. Demikian pun dengan Semenanjung Malaya. Sedangkan Belanda, karena pengen mengamankan jalur dari Maluku, Makassar, kemudian Jawa, maka wilayah Kalimantan yang bagian selatannya itu diserahkan kepada Belanda. Jadi ini milik saya, itu milik Inggris. Adakah dari perbatasan itu, ketentuan itu, orang-orang Indonesia asli dilibatkan? Gak ada. Mereka aja yang bikin sendiri. Nah, kita kemudian ngambil wilayah yang sudah ditentukan itu. Dan itulah yang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. Kita nggak menentukan sendiri wilayah, kita ditentukan sama pihak lain. Makanya kalau misalkan sekarang kita konflik di mana-mana, ya wajar. Karena kita cuman, atau misalkan Baraya menemukan nggak sesuatu yang konyol misalkan di Papua, di Pulau Papua. Pulau Papua bagian barat milik Indonesia, Papua bagian sebelah timurnya yang ekornya itu adalah milik Papua Nugini. Pembagiannya kayak gimana? Kok bisa garis lurus gitu? Iya. Garis lurus itu semuanya. Ya karena Belanda itu punya kepentingan di Maluku, Makassar, dan Jawa, maka wilayah di sekeliling wilayah itu tuh harus jadi milik Belanda. Termasuk Papua harus jadi milik Belanda, gitu kan. Nah, sedangkan yang ujungnya sama Belanda dibiarkan aja. Sok negara-negara lain kalau mau menjajah wilayah itu silakan, mau menduduki wilayah itu silakan. Akhirnya apa? Inggris, Jerman, sama Australia rebutan wilayah di situ gitu. Dan akhirnya mereka berdua bikin deal-dealan kesepakatan, oke, yaudah kita bikin garis lurus, bikin aja kayak kue gitu, kue tar dipecah-pecah gitu. Nggak peduli suku mana ada di mana, nggak peduli bangsanya seperti apa, rumpunnya seperti apa, nggak peduli. Karena mereka sama sekali tidak dilibatkan. Hanya Belanda aja bikin kesepakatan kasih garis gitu ya. Kemudian nanti Inggris belakangan, waduh, saya kan suka patroli di sungai itu, jadi sungai itu milik saya ya, kata Inggris. Oke, boleh. Terus kata Belanda, Ya tapi Allah, saya minta semudah wilayah itu ya. sedikit di sini ya. Oke, deal-dealannya kayak gitu. New Amsterdam ditukar sama Pulau Run di Maluku gitu ya. Ganti itu jadi New York, awalnya New Amsterdam. Orang lokal dilibatkan nggak? Enggak. Makanya kita melihat banyak sekali perbatasan-perbatasan di Asia dan Afrika itu yang absurd gitu. Yang garis lurus lah, atau misalkan Baraya lihat Mali, Aljazair, kemudian Mesir, Libya, itu kan banyak yang Garis perbatasannya lurus. garis lurus gitu. Karena ya udah pokoknya garis lurus kayak gitu. Ya, lagi-lagi judulnya adalah nasionalisme di Asia dan Afrika sebenarnya belum selesai karena batas wilayah, etnis, kemudian batas geografis dan lain sebagainya itu bukan ditentukan oleh kesadaran sendiri, tapi oleh bangsa yang menjajahnya. Coba sekarang lihat kasus antara Thailand dengan Kamboja gitu ya. Seberapa ngarangnya itu Prancis bikin perbatasan. Jadi dia tuh kan menjajah wilayah Kamboja. Karena dulu perang kan ngelawan Inggris. Nah, dia menguasai wilayah Kamboja, kemudian menguasai wilayah Vietnam, di Myanmarnya, kemudian di wilayah Bangladeshnya itu kan milik Inggris. Nah, di tengah-tengahnya itu ada satu panggung di mana mereka tuh bosan kan perang terus-terusan gitu, rebutan wilayah. Jadi si Thailand itu diberikan kebebasan gitu ya, biar tidak jadi buffer state gitulah, jadi penyangga gitu kan. Nah gitu. Nah, akhirnya si Prancis itu bikin perbatasan dengan Siam. Sekarang Thailand itu bikin, yuk kita bikin perbatasan. Oke, perjanjian. Bikin perbatasan itu 2 kali, tahun 1904 sama 1907, dan itu tuh petanya beda. Jadi Thailand megang yang perjanjian tahun 1904, sedangkan Kamboja
1907. Itu beda, ya perang nggak beres-beres itu gara-gara apa, ya Prancis bikin seenaknya aja garis gitu ya. Makanya kalau misalkan lihat garisnya itu kan cukup nggak masuk akal, itu, kuil prepare itu itu ya Prancis ngeselin banget, itu kuil itu kan sebenarnya sudah ada ratusan tahun yang lalu gitu. Pintu masuknya itu dari Thailand, tetapi si kuilnya itu justru ada di Kamboja gitu, Kamboja. dan nggak ada jalan lain masuk ke situ. Jadi kalau misalkan ada orang mau masuk ke situ, kalau orang Thailand tidak bisa masuk karena kuilnya ada di Kamboja, Kamboja. kalau orang Kamboja juga nggak bisa masuk karena jalan satu-satunya itu adanya di Thailand. Thailand. Iya ya. Itu ngeselin banget itu orang Prancis itu, tapi ya begitulah sekali lagi Barai. Jadi, eee kita tuh sampai sejauh ini tuh masih gagal untuk mendefinisikan siapa kita dan di mana rumah kita gitu. Karena kita masih dibayang-bayangi oleh kepentingan-kepentingan barat, bahkan ketika kita lagi bikin wilayah kita sendiri, rumah kita sendiri. Ya, makanya ayo kita segera untuk memikirkan hal ini dan kemudian segera memastikan batas-batasnya agar konflik yang ada itu tidak harus terus-terusan mengganggu kemerdekaan kita. Sama kayak Candi Prambanan, pintu masuknya di Jawa Tengah, sementara candinya di Yogyakarta. Oh iya ya, Indonesia dan Malaysia harusnya tetap rukun dan jangan mau diadu domba oleh siapapun. Kita ini saudara dan saudara macam apa yang saling bermusuhan. Kita punya banyak kesamaan dan jangan biarkan siapapun mengganggu persaudaraan kita. Saya orang Malaysia menghargai pemikiran Bapak Guru Gembul. Masih ramai orang yang mudah terprovokasi dan akhirnya mati karena tertipu dan terlalu mengikuti emosi. Sedangkan sempadan bukan berdasarkan wilayah suku etnis, melainkan mengikut penjajah. Berjiwa patriotik tidak seharusnya memusnahkan keamanan dan kesejahteraan dunia. Jangan mau diprovokasi, bayangkan kamu hidup dan berdamai aja gara-gara kepentingan elit global kamu harus perang sama tetangga kamu yang hidupnya biasa-biasa aja. Kita bisa melihat Bapak Guru Gembul juga melampirkan jurnal-jurnal, buku-buku terkait dengan apa yang disampaikan. Saya orang Sumatera Barat, 50% keluarga saya di Malaysia, 10% di Singapura. Kakek saya tahun 1940 merantau ke Thailand. Nah, sama juga aku juga alhamdulillah ada keluarga di Malaysia juga guys, yang lumayan banyak juga. Kakaknya ayahku itu udah lama tinggal di Malaysia gitu. Nenek dari ibu aku, dari emak aku, itu dia lahir dan besarnya itu di Malaysia. Jadi ya begitu dekatlah antara aku dengan Malaysia gitu guys. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bagi teman-teman semua yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.